Rekam aja. Oke, sedikit review dulu teori terakhir saja. Jadi ini misalkan tidak jalan ya. Bodoh ah. Bentar. Oke, coba kita lihat gini. Misal sigma n sama dengan 1 tak hingga an itu sebuah deret. Nggak harus positif, nggak harus ganti tanda. Kalau nggak dibilang apa-apa ya deret sembarang aja gitu. Nah, deret tersebut disebut konvergen mutlak. Aduh tulisannya jelek. Aduh ini posisinya sih nggak enak. Konvergen mutlak. Sebentar. Mutlak. Goyang-goyang kalau gini. Konvergen mutlak. Apa? Bila apa? Hah? Jackson apa? Konvergen mutlak? Konvergen mutlak. Jadi bila dia n-nya konvergen, bn-nya konvergen. Enggak ada bn ah. Bila dia mutlaknya an itu konvergen, maka disebut deret an-nya konvergen mutlak. Ah, ngaco aja. Bila an-nya konvergen disebut konvergen mutlak. Ngarang aja. Bila ini an dan deret mutlaknya itu dua-duanya konvergen ya. Nah. Untuk mengujinya, untuk menguji konvergen mutlak, cukup kita hitung yang ini aja. Kalau yang ini konvergen, otomatis yang tanpa mutlaknya juga konvergen. Jadi untuk menguji konvergen mutlak itu kita uji deret yang dimutlakkannya. Kalau dia konvergen, ya konvergen mutlak. Kalau diuji ini, ternyata divergen. Ya nggak bisa nyimpulkan dulu, ini harus diuji tersendiri. Gitu ya. Tapi bentar, nanti kita lihat di soalnya. Kemudian ada satu lagi, deret tersebut disebut konvergen bersyarat. Aduh tulisan kenapa ya jelek? Bersyarat bila sigma n sama dengan 1 tak hingga an-nya konvergen, tapi deret mutlaknya divergen. Ya, itu namanya konvergen bersyarat. Contohnya yang konvergen bersyarat apa? Ada contoh yang spesifik, gampang? Apa? Contoh apa? Lupa semua. Nggak belajar. Harmonik ganti tanda. Kok plus min ya. Plus 1/5 min 1/6 plus min. Nanti suku ke n-nya adalah min 1 pangkat apa ya? Supaya suku ke satunya positif harus n min 1 kali 1/n gitu ya. Suku ke 1 kan 1/1, suku kedua 1/2, suku ke n ya 1/n. Ini untuk tandanya plus min. Dan yang pertama, kalau n-nya 1, ini harus positif. Jadi harus n min 1. Oke, kita lihat. Deret ini kenapa konvergen? Ini deret ini konvergen nih, kenapa?
deret tersebut konvergen. Karena apa? Pakai ujinya apa? Ini udah kelihatan gini gimana sih? Pakai uji apa? Hah? Uji deret ganti tanda. Uji deret ganti tanda ya. Karena deret ganti tanda dengan, kalau deret ganti tanda itu sukunya ya diambilnya hanya yang positif aja ya. Dengan sebut AN-nya seper N. Yang menurun, seper N kan makin lama makin kecil ya. Dan deret ganti tanda syaratnya kalau deretnya ganti tanda harus ininya menurun, makin kecil, makin besar N-nya makin kecil, dan limit N menuju tak hingga dari AN-nya itu kan 0. Itu syaratnya kekonvergenan deret ganti tanda. Tapi kita lihat deret mutlaknya. Artinya setiap suku deret semula dimutlakan. Jadi plus. 1/4 ditambah titik-titik ditambah 1/n tambah titik-titik. Ini divergen kenapa? Hah? Kenapa divergen? Itu aduh nggak ada di kepalanya. Ini padahal alat uji untuk deret-deret lain. Hah? Deret P dengan P-nya 1. Selain itu dia juga deret harmonik ya. Karena aduh cilaka. Deret tulisan harmonik. Ini alat-alatnya untuk uji deret lain loh. Nanti aja cenah. Seudah lebaran baru belajar ya. Nanti habis lebaran, nanti aja lah. Seminggu sebelum UTS. Terus, nanti aja 2 hari sebelum UTS. Udah, nanti pas UTS nggak bisa. Jadi, deret tersebut, maksudnya yang bintang ini, deret semula, termasuk ini, konvergen bersyarat. Coba kasih contoh ya, deret yang konvergen mutlak apa? Apa? Seper N kuadrat. Coba ya, kita lihat. 1/1 kuadrat tambah kalau ini saya mau ngambilnya gini. Min 1/2 kuadrat plus 1/3 kuadrat min 1/4 kuadrat tambah titik-titik-titik. Ini kalau ditulis apa ya? Supaya plus min jadi min 1 pangkat N min 1 plus 1 juga boleh. 1/N kuadrat. Ini kita lihat deret mutlaknya. Deret mutlaknya itu 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat tambah titik-titik tambah 1/N kuadrat ditambah titik-titik. Dia konvergen atau divergen? Gennya pasti gen mah. Kenapa konvergen? Jangan dengerin dia ini. Deret P. Mulai ini agak panas otaknya. Ini konvergen karena deret P dengan P besar 1 ya. Dengan P 2 ya. Dengan P sama dengan 2 itu lebih besar dari 1. Oke. Nah, kalau deret mutlaknya kita udah tahu konvergen, ya pasti ini konvergen juga. Ya, ada rumusnya di sebelumnya lagi.
Kalau deret mutlaknya konvergen, pasti deretnya udah nggak usah diuji lagi. Dia pasti konvergen. Jadi, bintang 2, ini saya sebut bintang 2, konvergen mutlak. Pusingnya ngomong naon cenah. Jackson, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, saya akan bahas soal-soal ini. Ambil satu persatu ya. Oke, deret ini gimana nih? Ada cos. Cos itu paling gede 1, paling kecil min 1 ya. Oh ya, pertanyaannya apa? Belum juga ada pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya. Oke. Itu pertanyaannya. Nah, arahannya selalu coba deret mutlaknya dulu. Kalau deret mutlaknya konvergen, ya udah beres, konvergen mutlak gitu ya. Coba saya tulis sekarang deret mutlaknya. Deret mutlaknya itu adalah sigma n sama dengan 1 tak hingga mutlak cos n faktorial dibagi n kuadrat. Gimana menguji itu? Kekonvergenannya. Pakai apa ya? Ini kan kalau dimutlakan menjadi deret positif pastinya ya. Kalau dimutlakan kan sukunya semua pasti positif. Jadi boleh pakai uji deret positif yang lalu. Ada uji jumlah terbatas, uji integral, uji banding, banding limit, uji hasil bagi. Pakai yang mana? Ya pakai uji apa? Uji hasil bagi. Kalau nanti kalau pakai uji hasil bagi akan muncul AN plus 1 per AN, nanti muncul cos N plus 1 faktorial dibagi cos N faktorial, gimana ngitungnya? Coret gitu ya. Ini tinggal gitu, boleh? Hah? Nggak boleh. Nggak cocok hasil bagi. Ada faktorialnya tuh. Memang pakai uji hasil bagi kalau muncul n faktorial, jangan cos. Ini ada cos ya. Gimana? Kita lihat kalau cos itu paling gede 1. Ya. Dan ini udah positif. Min 1-nya nggak usah kita lihat. Nah, udah pasti ini didominasi oleh bilangan 1. Ya uji banding atau banding limit. Kita pakai. Uji bandingnya ya udah gampang ya. Kita lihat gini. Sebut AN sama dengan cos N faktorial dibagi N kuadrat. Saya cari pembandingnya. Jangan koma. BN saya bikin 1 aja. Kan hubungannya gini ya. Jelas lagi ya. AN besar sama 0. Namanya juga dimutlakan tadi. BN juga supaya deret positif. Perlu ini ditulis ya di jawaban. Nah, kita lihat sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga seper N kuadrat. Konvergen, divergen? Hah? Bentar, dia dulu. Kenapa konvergen? Hah? Si Akang makumahanya baru juga ditulis. Ini kan sama sama ini. Deret tuh kalau pusing, kalau nggak kelihatan gitu dari rumusannya,
tulis satu per satu. Satu per N kuadrat. Tadi kamu yang jawab kan? Ini deret P dengan P-nya 2. Ini deret P dengan P sama 2. Jadi konvergen gitu ya. Nah, lucu, paham nggak? Si lucu sekarang namanya ganti. Miss Lucu 5. Nanti sekali-sekali kita tampilkan Miss Lucu 1 sampai 5. Oke. Jadi menurut uji banding ini kan lebih kecil kan? Deret positif lebih kecil. Maka yang gede konvergen. Maka sigma N sama 1 tak hingga si AN. Sorry. Ini yang mutlak ya, yang lagi kita olah. Kalau yang ini nggak usah dimutlakan karena udah pasti positif. Itu konvergen juga. Jadi lagi, kan yang ditanya mah yang tanpa mutlak deh, ini soal semula mah. Sigma N sama dengan 1 tak hingga cos N faktorial dibagi N kuadrat, gimana? Konvergen mutlak ya. Konvergen mutlak. Tulisannya jelek ya. Ini sih bolpennya jelek. Bolpennya yang bagus nggak jalan nih. Oke, lagi ya. Aduh, banyak nih soalnya nih. Nggak mau semua. Nomor berapa? Sok, pilih. 2 lagi saya bahas. Nomor 5, nomor berapa lagi? 4 sama 5. Oke, nomor 4 dulu kalau gitu ya. Milih saya yang gampang. Yang belakang itu kelihatan itu? Wah, bagus matanya ya. Kalau mata saya dulu. Oke. Jadi kita lihat kalau N-nya ini cukup besar, pembilang sih udah pasti positif. Penyebut akan positif juga ya. Jadi ekor deret ini akan positif terus. Yang penting itu, depannya mau ada yang negatifnya nggak peduli lah. Gitu. Yang penting belakangnya. Jadi kalau N-nya cukup besar, N pangkat 5 itu mendominasi N4N kuadrat. Ini nggak ada artinya dibanding ini gitu ya. Kayak si profesor cowok gitu dibanding dengan si lucu. Kamu nggak ada artinya. Si profesor itu mah 120 kilo. Dia cuma 30 kilo. Gitu ya. Oke, jadi ini udah deret positif ya. Jadi kasih aja keterangan. Untuk N yang besar gitu, besar tuh ya. Misal N-nya udah lebih gede dari berapa supaya yakin. 1000 lah, biarin aja 1000. Padahal 100 juga cukup. AN-nya yang saya sebut 4N pangkat 3 ditambah 3N dibagi N5 dikurang 4N kuadrat tambah 1 itu udah lebih besar dari 0. Ya, tambahin gini juga nggak apa-apa. Jadi, deret ini bisa diuji, tulisan deh jelek pisan, diuji dengan uji
deret positif. Nah, ngujinya deretnya gimana nih? Sebutlah tadi AN-nya ini. Males nulis, buletin aja. Ctrl C, Ctrl V. Mau pakai apa ini? Uji hasil bagi. Kalau uji hasil bagi nanti dapat row-nya 1, nggak dapat kesimpulan. Karena kalau ini kita ganti N plus 1 semua, ini N plus 1 semua, dibagi nanti pangkatnya tetap. Ketemunya 1. Pakai uji apa? Hah? Banding limit. Boleh, tapi saya malas banding limit. Sebenarnya lebih manjur uji banding limit. Tapi saya mau pakai uji banding aja. Ini mah gampang. Kalau gagal nanti coba banding limit ya. Saya bentuk BN. Apa bedanya kalau banding biasa kita harus tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ini saya ambil apa? 4N pangkat 3 aja ya. Per N pangkat 5 itu yang paling dominan di situ. Mana yang lebih gede? Untuk N yang besar ya. Jangan N-nya 1, 2, 3 itu. Yang di ekor. Kita lihat. Pembilang yang ini lebih kecil. Penyebutnya mana? Ini sama ini kecil mana? Yang bawahnya aja. Kecilan ini ya. Ini N pangkat 5 dikurangi sekian. 1 mah udahlah. Gitu. Ini N pangkat 5. Jadi bawahnya lebih gede yang ini. Atasnya lebih kecil yang ini. Jadi kalau dibagi gimana hubungannya? Yang mana yang lebih kecil? Hah? Kiri atau kanan yang lebih kecil? Kanan lebih kecil. Kanan lebih kecil ya? Itu ya? Benar. Jadi nggak berhasil atau ya? Dibandingnya ya. Nggak berhasil ya. Karena nanti ini konvergen kan. Ini. Oke. Ini kalau pakai BN-nya ini hubungannya seperti ini. Nanti ini konvergen. Ini nggak tahu. Jadi jangan pakai uji banding biasa. Jadi kalau saya mau coba pakai uji banding limit. Kalau banding limit nggak perlu tahu mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Ambil aja BN-nya itu. Coba kita lihat. Limit. Moga-moga berhasil ya. Kalau enggak ya cari lagi. AN dibagi BN. Limit. N menuju tak hingga. Aduh, nulis ulang. Ditambah 3N. Dibagi. Kurung N pangkat 5 min 4N. Kuadrat. Tambah 1. Dibagi 4N3. Dibagi N pangkat 5. Sederhanakan dulu. Menjadi N pangkat 5-nya ke atas. 4N pangkat 3 ditambah 3N. Dibagi 4N pangkat 3. N pangkat 5 min 4N kuadrat tambah 1. Pakai apa nih? Hah? Uji pakai apa? Hasilnya berapa? Hasilnya aja berapa? Hah? Dibagi pangkat tertinggi ya, dibagi pangkat 8. N pangkat 8. Nanti yang ini habis limitnya 0 yang ini. 2 ini juga. Ini tinggal 1 ya. Bagi pangkat tertinggi boleh juga ya ini kalikan aja 1 per 1 dulu kalau bingung. Boleh juga diubah ke X pakai L'Hopital 8 kali. Karena ada X pangkat 8. Nah, sendiri ya.
Nah, kalau 1 gimana uji banding limit? Lupa. AN, BN, ini harus ditulis ya, deret positif gitu. Gimana? Nggak berhasil? Bersamaan. Lupa, lihat dulu uji banding limit. Mana ya? Nggak ada, jauh. Jauh di hutan. Nah, kalau limit AN bagi BN-nya berhingga dan bukan 0, kekonvergenannya bersamaan. Kita periksa yang BN, yang AN mau disimpulkan nanti ya. Kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga yang BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. Apa itu? 4-nya saya keluarkan. N-nya disederhanakan gitu kan. Ini konvergen karena apa? Apal sekarang Maya. Karena deret P dengan P. Sebenarnya 4 kali deret P. Tapi kalau dikali konstanta ya tetap ke konvergen. Menurut uji banding limit, jadi dari 2 ini ya, limitnya berhingga bukan 0, yang BN-nya konvergen, maka deret semula yang isinya 4N3 ditambah 3N itu konvergen. Dan dia karena udah deret positif, dia konvergen mutlak. Juga konvergen mutlak. Nggak perlu dimutlakan lagi karena udah deret positif. Memang kalau N-nya 1 kita lihat ini negatif, tapi yang penting ekornya. Padang, paham nggak? Hah? Oke, 1 soal lagi. Nomor 5 katanya. Nomor 5. Kehabisan waktu. Ceklik aja ya. Tapi nanti idenya nggak muncul kalau langsung diceklik. Nah, ketemu deret diapain nih? Yang pasti ada min 1 ini pasti deret ganti tanda ya. Coba kita lihat, ini adalah deret ganti tanda dengan AN. Ingat kalau deret ganti tanda tuh AN-nya hanya diambil yang positifnya aja. 1 per akar N plus 1 ditambah akar N gitu ya. Sebenarnya suku deret ini seluruhnya. Tapi kalau dipandang sebagai deret ganti tanda, kita mengevaluasi yang plus minnya nggak dilihat. Apakah AN menurun? Makin besar N-nya makin kecil ya. AN plus 1 sama dengan 1 per akar N tambah 2 ditambah akar N plus 1 gitu kan. Jelas dia lebih kecil dari AN ya. Kan bawahnya makin gede. Penyebutnya makin gede ya nilainya makin kecil. Nah, mengujinya limit N mendekati tak hingga dari AN sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 per akar N tambah 1 ditambah akar N. Limitnya berapa ini? 0. Bilangan dibagi tak hingga.
1 dibagi tak hingga. Jadi deretnya sebagai deret ganti tanda konvergen. Tapi apa konvergen mutlak? Sebenarnya tadi harusnya saya periksa deret mutlaknya dulu ya. Kalau deret mutlaknya udah konvergen, ini nggak perlu dilakukan. Mendingan periksa deret mutlaknya dulu, tapi nggak apa-apa. Deret mutlaknya itu adalah sigma n sama dengan 1 tak hingga. Jadi semua dipositifkan. Plus minnya hilang. Jadi ini selalu 1. 1, nggak usah pangkat n plus 1 lagi. Udah selalu 1. Kalau ada penjelasan saya yang tidak dipahami, tanya ya. Kenapa selalu 1 itu? Nanti saya jawab, ya karena pengennya selalu 1. Nah ya ini dimutlakan. Konvergen, divergen? Belum tahu ya. Sebut Pn sama dengan 1 per akar n tambah 1 ditambah akar n. Gimana ya? Pakai uji apa? Coba uji banding dulu lah. Jangan pakai uji hasil bagi. Uji hasil bagi itu ada faktorial, n, ada pangkat dalam n. Kalau yang gini pakai uji hasil bagi, hasilnya nanti 1 limitnya. Rho-nya itu 1, gagal. Saya mau coba pakai uji banding dulu. Uji integral sama uji jumlah terbatas, Pak. Itu mah nanti aja lah kalau enggak. Ini apa? Pembandingnya kira-kira apa? Hah? Apa? 1 per akar n. Gitu aja. Gede mana? Hah? Gede yang kanan. Nanti sigma Qn konvergen divergen. Karena dengan P setengah divergen. Ini nggak bisa disimpulkan. Gagal gitu ya. Kalau diteruskan dia gagal. Jadi pilih apa? Hah? 1 per n. Gede mana? Nggak kelihatan. Kalau 1 per n, gede mana nggak ketahuan. Pinter-pinter pembaginya. Coba kalau saya ini. Gede mana? Hah? Kiri sama kanan gede mana? Hah? Kiri kanan? Hah? Qn lebih gede. Gini? Betul? Sebentar. Saya mau ganti ini dulu. Ini aja. Kenapa disamakan supaya bisa disatukan nanti? Gede mana? Hah? Gede kiri ya? Kan bawahnya ini lebih kecil. Ini lebih gede bawahnya. Jadi lebih kecil. Nanti ini kira-kira konvergen, divergen? Deret P lagi. Cuma mulai suku kedua. Kan ini bisa dijumlah jadi 2 kali 1 per n akar n plus 1. Deret P lagi. Dia nanti divergen. Bisa ya? Coba aja coba. Coba kita lihat. Sama dengan 1 per 2 per salah. 1 per 2 akar n plus 1 gitu ya. Betul ya hubungannya gitu? Nah betul ya. Jelas. Pn besar 0. Qn juga besar 0. Nah kita lihat. N sama dengan 1 tak hingga. Qn sama dengan 1 per 1
Salah. 1/2-nya saya keluarkan. 1/akar N plus 1. Kalau dilihat isinya adalah 1/2 pangkat setengah gitu kan. 1/N-nya 2 jadi 3 dia. Ini konvergen, divergen? Hah? Konvergen. Divergen karena berhasil ternyata ya. Ini deret P, boleh deret P tapi hanya ekornya aja ya. Mulai 2. Kalau deret P kan dari 1 per 1 pastel. P sama dengan 2 atau ekor gitu. Ekor deret P karena suku pertamanya nggak dimasukkan. Dia divergen. Maka yang ini divergen juga. Kalau tadi pakai akar N tambah akar N, ini menjadi lebih besar ya. Ini lebih besar, dia divergen, gagal tadi. Kalau pakai akar N tambah akar N. Pak, bukannya P, kalau ada P setengah ya? Hah? P setengah ya? Iya, kurang 1 sama garis. Duh, sampai hujan. Hujan. Sehingga menurut uji banding, sigma N sama dengan 1 tak hingga 1/akar N tambah 1 ditambah akar N deret semula itu juga divergen. Jadi deret yang awal ini, kalau ini saya kasih bintang 3, konvergen bersyarat ya. Karena deretnya sebagai deret semula, dia konvergen, deret mutlaknya divergen. Jadi bintang gitu, boleh ya diginikan di ujian supaya nggak nulis lagi sigma itu. Konvergen bersyarat. Bener nggak ya? Nanti kita intip. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak, saya mau ngintip ya. Kalau yang di sini pakai apa, saya kan udah lupa. Oh, mau nanya dulu, Sob. Nanya. Kenapa di apa? Bentar, nggak jelas yang keras. Yang mana dilimitin? Ini? Uji deret ganti tanda. Uji deret ganti tanda tuh syaratnya dia harus ganti tanda dulu. Kemudian AN-nya harus menurun. Kemudian diuji limit AN-nya kalau 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Rumusnya. Hah? Deret mutlaknya dulu boleh, tapi ketemunya divergen. Jadi kalau tadi saya ke deret mutlaknya dulu, ketemu divergen, deret tanpa mutlaknya tetap harus diuji. Karena divergen. Kalau tadi ini ketemu konvergen, ini nggak usah. Kalau ini ketemunya konvergen mutlaknya. Bisa? Kalau deret mutlaknya konvergen, kita udah nggak usah menguji deret semula. Kalau deret mutlaknya divergen, ya deret semula nggak tahu, harus diuji. Lah? Deret semulanya konvergen, diuji pakai uji deret ganti tanda. Nah, gitu. Pokoknya kalau dia nggak bisa, kamu yang salah. Oke, gitu ya. Udah, nangkep nggak? Banyak ya, kusut ya. Harus latihan, betul lah, bisa kebayang. Saya waktu kuliah juga dulu, aduh bab deret asalnya gila nih. Oke. Oh ya, tadi saya mau ngintip dulu jawabannya. Bener nggak? Nggak ada di sini.
Oh iya benar pembalingnya ini. Pokoknya nggak dijalankan. Oke. Berikutnya ke teorinya lagi. Banyak nih, masih banyak, lihat tuh. Ini baru segini. Ya kira-kira kurang dari setengahnya sisanya. Tapi banyak kan ya. Tenang, banyak. Dan yang belakang itu untuk yang sipil yang perlunya malah. Yang perlunya dikit gitu ya. Oke. Berikutnya ada yang namanya uji hasil bagi mutlak. Kalau uji hasil bagi, itu kita ngitung limit ini tapi nggak dimutlakan. Ya. Kalau uji hasil bagi, si rahasia ngobrol ya. Diulangi gini. Kalau uji hasil bagi, ingat uji hasil bagi itu kita nggak mencari deret pembanding ya. Uji hasil bagi atau uji rasio itu kita ngitung limit n mendekati tak hingga, tapi ininya nggak dimutlakan kalau uji hasil bagi. Kalau uji hasil bagi mutlak, ini sukunya dimutlakan. Bedanya ya. Nah, kalau uji hasil bagi itu hanya untuk deret positif. Uji hasil bagi ya. Kalau uji hasil bagi mutlak berlaku untuk semua deret. Kenapa? Karena dia dimutlakan. Kalau dimutlakan kan jadi positif. Jadi itu ya. Jadi uji hasil bagi itu berlaku untuk sebuah deret sebarang. Uji hasil bagi mutlak. Kesimpulannya sama aja. Kalau limitnya kecil 1, nah ini ada ketatnya di sini konvergen mutlak. Kalau besar 1 divergen deretnya, kalau 1 sama aja kayak uji hasil bagi, nggak bisa diperoleh kesimpulan. Oke, kita lihat contohnya. Saya buka aja ini gampang soalnya. Dan ujinya udah pasti pakai ini. Ini akan diuji jenis kekonvergenannya, konvergen mutlak, atau konvergen bersyarat, atau divergen. Pakai uji hasil bagi mutlak. Ingat kalau ada faktorial, ada pangkat n, itu larinya ke uji hasil bagi. Kalau nggak positif, pakailah uji hasil bagi yang dimutlakan suku-sukunya. Oke. Saya nggak pakai deret ganti tanda, jadi yang dimaksud suku harus semuanya. Kalau di deret ganti tanda, AN-nya tuh hanya ininya aja. Plus minnya nggak dimasukkan. Oke. Kemudian kita hitung ini. Uji hasil bagi mutlak. Kalau dimutlakan ini udah nggak ada artinya ya. Karena ini kan hanya min 1 plus 1 min 1 plus 1. Kalau dimutlakan ini selalu 1. Jadi sebenarnya di hitungan sini udah nggak usah dihitung. Ini selalu 1 aja. Tinggal ininya. Gitu. 3 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Ini. AN plus 1-nya. Dibagi AN-nya ini. Tapi karena udah dimutlakan, ini udah nggak usah diikutkan. Oke, sederhanakan saja. Ketemu limitnya 0. Kesimpulannya apa tadi? Lupa. Kecil 1. Konvergen mutlak deretnya. Enak kalau pakai uji hasil bagi mutlak ya. Tapi soal-soal yang tadi saya bahas, nggak semua bisa pakai uji hasil bagi mutlak. Karena kayak yang polinom yang pangkat 5 itu, kalau pakai uji hasil bagi mutlak ketemunya 1. 1 nggak bisa nyimpulkan. Oke, lanjut ya. Tanya-tanya kalau nggak paham. Tapi kalau tanyanya, aduh saya mah rumetnya banyak ting gitu. Ya harus latihan ya. Perbagiannya harus tahu yang lagi dibicarakan. Nah, kalau sudah, ini nggak terlalu penting. Bahwa yang untuk diketahui aja, sebuah deret yang konvergen mutlak, boleh dipertukarkan posisinya.
ditukar-tukar, jumlahnya nggak akan beda. Tapi kalau hanya konvergen, ditukar-tukar gitu posisinya, nanti bisa konvergen ke tempat lain atau ke nilai lain atau divergen. Nah, ini ada soal bonus kalau mau. Gini. Ini kan deret apa ini? Harmonik ganti tanda ya. Kita tahu dia konvergen ya. Tapi nggak konvergen mutlak. Artinya kalau dimutlakan, dipositifkan semua, dia jadi divergen. Jadi ini konvergen bersyarat. Nah, soal bonusnya gini. Petunjuknya ada di bukunya di contoh nomor berapa gitu. Nah, kalau bisa menunjukkan satu orang aja yang duluan bikin dan betul gitu. Ini bisa kita atur-atur. Saya maunya misalkan yang ini dikelompokkan dengan yang ini, nanti baru yang minus 3, yang plus lagi 3, dan ditunjukkan dia, bisa konvergen ke 100 gitu. Ini konvergen nih, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau diatur-atur dengan lain lagi, bisa konvergen ke 1000. Aneh ya. Padahal ini deret yang sama, kalau sukunya kita tukar-tukarkan, bisa dibuat konvergen ke bilangan berapapun. Nah, pertanyaannya, cukup tunjukkan dengan mengatur suku-sukunya, entah ditukar, entah dikelompokkan, dia bisa konvergen ke 100. Kalau berhasil menunjukkan itu, dapat bonus 1. Tertulis dan harus bisa dijelaskan. Kenapa aja. Ya. Kalau itu anehnya deret gitu, kalau sampai tak hingga. Kalau berhingga mah, kalau sukunya berhingga, ditukar-tukar juga jumlahnya nggak akan berubah. Saya punya uang logam 50 rupiahan gitu, banyak sekali di kantong, ditukar-tukar juga jumlahnya nggak akan jadi gede kan. Kalau yang deret ini bisa ditukar-tukar sehingga kok jadi konvergen ke 1.000.000 gitu. Nah itu pokoknya ya, kalau bisa menunjukkan dia ditukar-tukar bisa konvergen ke 100, dapat bonus 1. Rada susah. Oke, itu kita tinggalkan dulu. Saya masuk ke yang namanya deret pangkat. Udah ada deret, sekarang dipangkatkan lagi ya. Masih jauh dari bawah. Tenang, masih jauh. Nah, apa itu deret pangkat? Ada 2 macam, sebenarnya nanti sama aja. Yang pertama kita bahas dulu namanya deret pangkat dalam X. Bentuknya seperti ini. Apa bedanya dengan deret biasa? Kalau deret biasa itu kan ini deret biasa nih. N sama dengan 1 tak hingga AN, isinya kan A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik suku ke N, tapi terus sampai tak hingga. Ini deret biasa ya, deret bilangan. Nah, kalau deret pangkat dalam X, ininya ada X ya. Dan ada suku konstantanya depannya ya. Jadi indeksnya biasanya deret pangkat tuh dari 0. Nggak harus ya. Indeks itu bisa digeser-geser. Tapi umumnya deret pangkat itu dari 0. Jadi ini kayak polinom aja kan. Jadi memang deret pangkat dalam X ini kayak polinom. Cuma sukunya sampai tak hingga. Ya. Dengan kesepakatan berapapun nilai X-nya, ini kalau yang suku pertama itu selalu A0. Nah, apa yang akan kita kaji di sini? Ya, biasa kekonvergenannya. Ini saya hapus dulu. Oke.
Jadi akan dikaji mencari semua titik X, berapa X-nya gitu, supaya deret ini konvergen. Ya ini deret juga, namanya deret pangkat gitu ya. Ini suku pertamanya, ini suku keduanya, dan seterusnya. Kalau bisa nilainya ini berapa gitu. Konvergen gitu untuk nilai X tertentu, kemudian hasilnya berapa, pengen tahu jumlahnya. Nggak sekedar konvergennya aja, kalau bisa. Coba kita lihat, kalau X-nya 0, ini pasti konvergen kan? Kalau X-nya 0 kan ini 0, 0, 0. Semua 0, tinggal A 0 aja. Kalau X-nya 0, pasti konvergen. Kalau X-nya 1, ya nggak tahu. Tergantung si AA ini ya. Coba, sekarang kita lihat. Kalau A0, A1, A2-nya konstanta semua. Kayak gini. Jadi bedanya dengan yang di atas, ini kan bisa beda-beda. Ini bisa setengah, sepertiga, bisa 1, bisa 5 A-nya. Kalau ini A0, A1, A2-nya sama semua. Oke. Mikir. Masya, sambil mikir, kalau nggak jalan. Kalau ini A0, A1, A2-nya sama semua, sebutlah sama dengan A. Ini adalah deret geometri ya. Karena suku berikutnya dibagi suku sebelumnya itu X. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya X juga. Selalu yang berikutnya tuh X kali suku sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa deret ini akan konvergen kalau rasionya di antara min 1, 1. Rasionya ini X. Jadi deret ini akan konvergen kalau X-nya di antara min 1, 1. X-nya itu R-nya itu. Nilainya suku pertama dibagi 1 min pengali. Nah, itu deret pangkat yang khusus. Dan ini harus hafal di ujian. Bahwa deret ini sama dengan ini. Apa belum? Kalau lupa ya gampang ini. Deret geometri, suku pertama dibagi 1 min pengali. Syaratnya pengalinya di antara min 1, 1. Kalau X-nya 2 sih, ya divergen. X-nya 1 divergen. X-nya 1,5 divergen. Hanya ini aja. Berdasarkan rumus deret geometri ya. Oke, jadi untuk deret yang A0, A1, A2-nya sama semua, kita udah tahu, oh dia konvergen kalau X-nya di antara min 1, 1. X yang lainnya lagi divergen. Jadi udah menjawab ini ya. Kemudian juga kita udah menjawab ini, menentukan nilainya. Nilai deret ini adalah sekian. Jadi kalau diberikan X-nya di sini setengah, ya nilainya A per 1 min setengah. Oke, itu spesial. Kemudian ada istilah ini, himpunan atau daerah kekonvergenan. Himpunan atau daerah kekonvergenan adalah kumpulan semua nilai X supaya deret tersebut konvergen. Deret pangkat dalam X ini. Jadi kumpulkan semua X ya supaya konvergen. Nah, hasil kumpulannya itu namanya himpunan kekonvergenan. Ngomong apa gitu bolak-balik ya. Jadi ingat-ingat, himpunan kekonvergenan atau daerah kekonvergenan adalah himpunan semua X supaya deret pangkatnya jadi konvergen. Nggak boleh ketinggalan satupun. Jadi kalau kayak gini, tentukan himpunan kekonvergenan deret ini. Saya hanya menjawab min 1 X kecil dari setengah
Betul itu, tapi kurang gitu. Kan masih ada lagi. Nah, nggak boleh kekurangan. Kalau himpunan kekonvergenan harus semua. Nggak ada yang ketinggalan. Nah, pada deret di atas, maksudnya ini himpunan kekonvergenannya ini. Nah, bagaimana mencari himpunan kekonvergenannya? Untungnya alat ujinya cukup satu ini aja. Tapi bohong. Nanti masih ada tambahannya. Yang utama benar hanya pakai ini. Kalau udah bisa menjalankan pakai ini, ya udah 60-70% benar. Sisanya harus pakai uji-uji yang lainnya. Oke, kita lihat 3 contoh ini. Saya akan tulis ya. Aduh, saya mah deret biasa aja belum paham, udah deret pangkat nih. Sama aja, hanya ada X ya. Oh, pertanyaannya apa? Belum ditulis. Sebenarnya kekonvergensian deret-deret pangkat berikut ya. Deret pangkat dalam X. Nah, oke. Ingat, alat utamanya uji hasil bagi mutlak. Kalau himpunan kekonvergenan tuh tadi apa? Semua nilai X nggak boleh ketinggalan satupun yang menyebabkan deretnya jadi konvergen ya. Kita mau mencari semua nilai X supaya dia jadi konvergen. Oke, kita lihat. Alat utamanya uji hasil bagi mutlak. Jadi di sini saya tulis dulu. Kalau deret pangkat biasanya nggak pakai AN tapi pakai UN. Ya kebiasaan mau pakai AN juga boleh. Ini sukunya. Apakah ini selalu positif? Hah? Jackson? Ya. Ini selalu positif nggak? Iya. Minta ditakon. Oke, ini nggak selalu positif karena ini X-nya belum tahu berapa. X-nya mungkin bisa negatif, jadi sukunya bisa negatif. Tapi uji hasil bagi mutlak berlaku untuk deret apapun. Jadi boleh dipakai. Kalau pakai uji hasil bagi nggak boleh. Karena bukan deret positif. Oke. Jadi uji hasil bagi mutlak. Dengan uji hasil bagi mutlak. Yaitu kita hitung apa? Limit N menuju tak hingga dari UN tambah 1, suku berikutnya dibagi UN, tapi dimutlakan. Ya mau dimutlakan masing-masingnya boleh, mau disatukan mutlaknya boleh. Sama aja. Kita hitunglah. Limit N mendekati tak hingga, UN plus 1 menjadi X ganti dengan N plus 1 semua ya. Dibagi. Jadi ini N plus 2 ya. Tambah 1 kan N-nya. N plus 2 kali 2 pangkat N plus 1 itu ya. Aduh panjang sekali. Dibagi X pangkat N dibagi N plus 1. Aduh ini harusnya dikurung karena dibagi semuanya. Ampun deh. Tulisnya. Kurung N tambah 1 kali 2 pangkat N. Nah, ini pembagi. Sama dengan
Ada mutlaknya. X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N, tinggal X aja ya. X aja. 2 pangkat N plus 1, ini 2 pangkat N, tinggal 2. Ini habis, ini tinggal 2 aja. 2 pangkat 1. Oke, kita susun. 2 berarti N plus 1 ini ke atas dibagi 2 kali N plus 1 kalau saya nggak plus 2 kalau nggak salah ngitung. Betul? Pak Sinta, betul nggak? Hah? Di bawah aja, di atas? Di bawah. Di bawah? Oh, ya udah di bawah. Udah yakin dia. Lydia, 2-nya di bawah nggak? Hah? Di bawah? Ya, di bawah ya. Nah, ini biasakan yang dilimitkan itu N-nya, bukan X-nya ya. Jadi, ini mutlak X-nya bisa keluar. Setengahnya juga keluar lah. X per 2 saya satuin. Pakai mutlak ya semua ya. N plus 1 per N tambah 2. Yang ini nggak usah dimutlakan. Karena udah pasti positif. Mau dimutlakan juga boleh. X-nya boleh keluar karena X-nya nggak dilimitkan. Yang dilimitkan N-nya. Ini limitnya berapa? 1. Nah, hasilnya itu. Kita lihat lagi uji hasil bagi mutlak. Mana? Nah, kalau hasil limitnya kecil 1, deret konvergen mutlak, besar 1 divergen. 1 nggak di bawah kesimpulan. Oke, kita pakai. Jadi, tulis dulu. Menurut uji hasil bagi mutlak, saya punya item 1 dulu. Ini limitnya adalah X per 2. X per 2 kalau kecil 1, deret konvergen mutlak. Gitu kan? Ini kalau diselesaikan, pertaksamaan ini menjadi apa? X-nya dikalikan 2 kiri kanan menjadi harga mutlak X kecil 2 gitu ya? Atau sama aja X-nya di antara min 2 gitu kan? Ini min 2 X-nya 2. Deret konvergen mutlak. Jadi untuk X yang ini, dia konvergen mutlak. Apakah ini adalah daerah kekonvergenannya? Belum tentu. Yang pasti ini masuk ke daerah kekonvergenan. Kan masih ada yang di luar itu. Yang di luar itu kita pakai yang berikutnya. Kalau X per 2-nya besar 1, deret divergen ya. Ini ketentuannya, saya buka lagi. Kalau besar 1, divergen. Oke? Jadi ini sama aja dengan apa? Ini tuh sama aja dengan min tak hingga X. Sebenarnya ini nggak usah dihitung-hitung lagi, yang di luar ini aja. Tapi jangan yang sama dengannya. Gini. X anggota yang di luar itu tuh berarti min tak hingga sampai min 2 digabung
2 sampai tak hingga. Ya, yang di luar ini nih. Nggak usah menyelesaikan lagi pertaksamaan ini, langsung yang di luar ini. Tapi sama dengan 2-nya jangan diikutkan ujung-ujungnya. Itu deret divergen. Jelek benar tulisan deh. Divergen. Tulisan saya jelek itu gara-garanya sebenarnya. Apakah ini udah mencakup semua? Belum ya. Min 2 sama 2 gimana? Kan tadi ada yang ketiga. Kalau hasil limitnya sama dengan 1, tidak diperoleh kesimpulan. Ya. Ini sama dengan 1 tuh yang mana? Yaitu ini itu adalah X sama dengan apa? Min 2 dan X sama dengan 2. Belum tahu di situ konvergen atau divergen. Ya. Gimana dong menentukan himpunan kekonvergenannya? Yang pasti ini masuk himpunan kekonvergenan. Bahkan konvergen mutlak. Yang ini pasti nggak masuk himpunan kekonvergenan. Yang ini, nah kita nggak tahu masuk himpunan kekonvergenan nggak 2 titik ini. Harus diuji sendiri. Uji sendiri, jangan minta saya. Ya, ujung-ujungnya itu harus diuji sendiri. Jadi kita uji. Ujinya nggak berhasil tadi pakai uji hasil bagi mutlak. Jadi diuji tersendiri dengan cara ini dimasukkan ke deretnya, diuji pakai deret, uji deret yang ada. Jadi kita lihat untuk X sama dengan min 2, deret menjadi masukkan ke deret semula. Mana deretnya ini? X-nya sama dengan min 2. Sigma N sama dengan 1 tak hingga 0 ya, sorry. Dia dari 0 tadi. X pangkat N jadi min 2 pangkat N. Kenapa min 2 pangkat N? Ini mau nguji X-nya min 2. Dibagi, lupa lagi bawahnya N plus 1, 2 pangkat N. N tambah 1 kali 2 pangkat N. Sama dengan, ini kalau dihitung, sigma N sama dengan 0 tak hingga min 1 pangkat N dibagi N plus 1, betul? Kok bisa? Bingung. Bingung, hapus. Sigma N sama dengan 1 tak hingga. Yang min 2 ini saya tulis min 1 pangkat N kali 2 pangkat N gitu kan. Dibagi N plus 1 kali 2 pangkat N. Coretin. Sama dengan N sama dengan 1 tak hingga min 1 pangkat N per N plus 1. Konvergen divergen? Karena betul. Saya tulis dulu tapi ya. Kalau dilihat ini ganti tanda tuh nggak semua konvergen ya. Lihat dulu ini sama dengan kalau dimasukkan satu-satu ini menjadi N-nya 1 negatif ya. Min 1 per 2. N-nya 2 1 per 3 ya. N-nya berikutnya lagi min 1 per 4 ya. Tambah 1 per 5 gitu. Nah ini adalah deret apa? Harmonik ganti tanda. Harmonik ganti tanda. Nggak usah diuji lagi pakai deret ganti tanda. Kalau harmonik ganti tanda boleh langsung dipakai.
Itu konvergen. Konvergen. Artinya apa? Kalau X-nya sama dengan min 2, deret menjadi konvergen. Jadi min 2 masuk ke daerah kehimpunan kekonvergenannya. Ngomong apa? Belum direkam. Sorry tadi salah N-nya. Ini harus dari 0 juga. Terima kasih koreksinya. Kalau N-nya 0 ya ini deretnya dari sini mulainya. Jadi dia deret harmonik yang lengkap. Kalau tadi kan saya tulisnya hanya mulai sini ekornya aja. Tapi sama-sama sifat konvergennya. Oke, sampai langkah ini kita udah dapat di antara min 2, 2 konvergen. Bahkan konvergen mutlak. Di luarnya divergen. Pas di ujung-ujungnya di min 2 sama 2. Kita harus uji. Di X min 2, tadi kita masukkan ke deret semula. Masukkan aja ini X-nya. Min 2 menjadi ini. Hitung, konvergen. Nah, di 2, sekali lagi kita hitung. Panjangnya. X sama dengan 2. Deretnya menjadi sigma N sama dengan 0 tak hingga 2 pangkat N per N plus 1 kali 2 pangkat N. Ini bisa dicoret langsung. Ini menjadi sigma N sama 0 tak hingga 1 per N plus 1. Yang kalau kita masukkan N-nya mulai dari 0. 1 per 1. 1 per 2. 1 per 3. Deret ini gimana? Karena nanti ujian ingat ya. Lupa nanti pas ujian lihat. Ini deret harmonik divergen. Dengan demikian saya dapat kesimpulan jadi himpunan kekonvergenan deret. Mana deretnya? Copy dulu lah. Nih. Adalah min 2 masuk. Min 2 termasuk mana minusnya? Min 2, tapi 2-nya nggak masuk ya. Nah, gitu. Semua X yang di sini menyebabkan deret ini konvergen. Berapa nilai deretnya? Nggak tahu yang ini. Ya, hanya tahu dia konvergen. Nanti supaya dapat berapa nilainya, beberapa yang khusus bisa, tapi di belakang nanti. Lanjut lagi. Kan mau sampai jam 11 ya. Dengan muka sedih kalian. Ya terima saja. Namanya juga mahasiswa. Nah yang ini supaya cepat mau nggak diciluk Mbak? Ciluk Mbak aja ya yang ini ya. Sama. Ini ada 3 contoh yang sangat spesifik nanti untuk menyimpulkan sifatnya. Yang ke satu udah kan, sekarang yang kedua. Enggak lah sampai 45 paling juga. Nah. Oke, tentukan himpunan kekonvergenan jadi menentukan semua X supaya deretnya konvergen. Alatnya sama, uji hasil bagi mutlak dulu. Sebut UN ini. Mau AN juga boleh ya. UN, kalau deret pangkat biasanya UN, VN, gitu ya. Jangan WN, karena depannya nama saya. Itu haram ya. Awas nanti kalau ada yang pakai WN dipotong nilainya. UN. Kemudian kita uji apa? Uji hasil bagi mutlak. UN plus 1 dibagi UN dimutlakan.
Dihitung limitnya. Gitu? Masukkan aja UN plus 1 ini diganti dengan N plus 1 semua. Ini diganti N plus 1. Yang UN-nya ya ini sendiri dimutlakan. Selalu gitu ya. Mengujinya awalnya. Ini selalu bisa dicoret tinggal X. Ini N faktorial ke atas. Jadilah itu ya. Selalu X-nya jadi ini. Tinggal X aja karena N plus 1 dibagi N. Ini pangkatnya. Gitu? Lucu, paham gak? Itu kamu diagonal si lucu. Paham gak? Ini kamu yang... Hah? Paham-paham biar nggak ditanya. Kalau nggak paham nanya sama sebelahnya. Kalau yang ditanya sama kamu nanti nggak bisa, nilai dia 1 bonus pindahin ke kamu. Gitu ya. Oke? Oh ya, ini kenapa nggak saya mutlakan? Karena kan udah positif. Mau ditulis pakai mutlak juga boleh. Ini hasilnya berapa? 0 ya. Ya 0. Nah, kesimpulannya. Kesimpulannya ditulis lagi ya. Lanjut di sini. Kalau langsung nggak kelihatan soalnya. Bukan nggak kelihatan. Mikirnya nggak. Nol. Menurut uji banding. Bukan uji banding. Menurut uji hasil. Mana I-nya ini? Hasil bagi mutlak. Maka yang ke satu tadi. Deret konvergen mutlak untuk apa? Rho-nya harus itu kecil dari 1 ya. Itu kan? Lupa lagi? Enggak lah, ingat lah. Kalau rho-nya kecil dari 1, dia konvergen mutlak. Ini X-nya berapa? Berlaku untuk X yang mana? Kan saya mau nyarinya X ya kan? Himpunan konvergen. Hah? Apa? Ya kurang dari 1 mah limit ininya. Ini berlaku untuk X yang mana? Kalau X-nya 1.000.000, rho-nya kurang 1 enggak? Kalau X-nya min 1.000.000.000, kalau X-nya 0, 0, X-nya 0. Ya, juga. Kalau X-nya 105, 0 juga. Ini selalu limitnya selalu 0. Jadi berlaku untuk semua X kan? Ini berlaku untuk semua X. Jadi deret konvergen mutlak untuk semua X. Bilangan real kan? Yang manapun. Udah, bawahnya udah nggak perlu diuji lagi yang dimana dia divergen dan lain-lain. Jadi, himpunan kekonvergenannya apa? Konvergenan adalah himpunan kekonvergenan berapa? Bilangan real. X semua bilangan real. Ketawa wae. Soal berikutnya satu lagi yang penting. Ini. Buka aja ya. Di sini ya biar cepet ya. Kan caranya sama aja kayak tadi. Tentukan himpunan kekonvergenan deret ini. Sebentar, yang ini saya tutup. Ini juga tutup. Kayak tadi, UN-nya tulis dulu UN.
Gunakan uji hasil bagi mutlak. UN plus 1 ini ganti dengan N plus 1, ini ganti dengan N plus 1. Nih. Bawahnya ganti dengan UN-nya aja. Jangan lupa dimutlakan. Kembali X-nya bisa kecoret menjadi itu. Berapa ini? Limitnya? Tak hingga ya. Belum lengkap. Enggak benar ada 2. Kalau X-nya 0, ya limitnya 0 karena ini fungsi 0. Sebelum dilimitkan dia udah jadi 0 dulu. Kalau X-nya nggak 0, ini jadi tak hingga. Nah, tarik lagi sama saya ke OneNote supaya tulisannya jadi jelek. Nah, kita lihat. Menurut uji apa namanya teh? Hasil bagi mutlak. Yang pertama, deret konvergen mutlak untuk rho-nya harus kecil 1 kan? Jadi X-nya berapa? Yang 0 aja kan? Deret divergen untuk rho besar 1. Berapa X-nya? Semuanya ya. Yang bukan 0. Bilangan real dikurangi titik 0. Udah habis. Yang ketiga nggak perlu. Nggak ada ujung-ujungnya lagi. Yang rho-nya 1 udah nggak bisa tulis. Kalau yang satu lagi sebenarnya deret belum bisa ditentukan kalau rho-nya 1. Tapi rho-nya nggak pernah 1. Jadi himpunan kekonvergenannya cuma titik ini aja 0. 1 titik aja X. Paham nggak? Coba. Hah? Paham? Kamu mah lagi ngobrolin. Oke. Saya sekarang ambil kesimpulannya. Tadi ini himpunan kekonvergenannya apa? Min 2. Ini tadi dapatnya min. Kenapa nggak mau keluar kamu teh? Min 2. X-nya kecil 2. Yang ini dapatnya X-nya semua bilangan real. Yang ini dapatnya hanya titik 0. Nah, jadi himpunan kekonvergenan deret pangkat itu nanti untuk soal yang lain pun nggak kita buktikan di sini akan berupa gini. Kalau nggak 1 titik, yaitu titik 0. Karena kalau 0 pasti ini kalau 0 kan semuanya jadi 0. Itu pasti konvergen. Nah, di-cut jari-jari nantilah. Atau berupa sebuah interval. Intervalnya bisa kayak gini, setengah buka gitu ya. Bisa tutup tuh ujung-ujungnya masuk dua-duanya. Atau kayak ini setengah buka. Jadi intervalnya ujungnya bisa termasuk dua-duanya, bisa termasuk hanya salah satu, bisa juga ujungnya nggak masuk dua-duanya. Kalau nggak masuk dua-duanya interval buka. Ya, kalau masuk dua-duanya interval tutup. Dan kemungkinan ketiga, himpunan kekonvergenannya seluruh bilangan real. Nah, dari situ ada istilah jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan itu tinggal ngitungnya gini. Ujung dikurangi ujung dibagi 2. Kalau di roda mah jari-jari itu kan, nih, jari-jari itu ini kan, yaitu ujung sini kurang ujung sini berapa panjangnya dari ujung sini ke sini.
Nah, panjang dari ujung sini ke sini dibagi 2 itu panjang ini jari-jari. Kalau di deret pangkat tinggal ujung dikurangi ujung bagi 2. Jadi ini 2 dikurangi min 2 jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Gitu ya jari-jarinya. Yang ini jari-jarinya berapa? Ujungnya tak hingga dikurangi ujung kirinya min tak hingga. Jadi 2 tak hingga dibagi 2 ya tetap tak hingga jari-jarinya. Yang ini jari-jarinya 0. Ujung kanannya 0, ujung kirinya 0 bagi 2. Nah, jari-jarinya 0. Sampai di situ kalian dibebaskan hari ini. Sekian dulu.